Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Di sini mempresentasikan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penjualan buku hasil online. kerja kelompok kami yang berjudul penjualan buku online. Jadi sebagai moderator, Bagus Saya Dika sendiri sebagai Suryanto, moderator, Bagus Dika Suryanto, ada Riko Fajar Pratama sebagai pemateri 1, Muhammad dan Alfan sebagai pemateri 2, dan tentu Ibrahim Adam sebagai pemateri 3. Ya, Riko saya Fajar. lanjut ke Riko Fajar Pratama sebagai materi 1 untuk penjelasannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penjualan buku online. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat berdampak pada pola kerja manusia sekarang. Kerja cepat dan akurat sudah menjadi kebutuhan. Sekarang ini, dunia dan usaha industri sudah banyak yang memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat bantu untuk mengolah data. Data yang diolah biasanya data-data transaksi, sehingga nantinya data tersebut dapat membantu pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu membaca. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu yang ditulis oleh seseorang. Semakin banyak membaca, semakin pula informasi yang kita dapatkan. Walaupun terkadang informasi itu tidak secara langsung. Yang ketiga yaitu tujuan. Ada 3 tujuan yang terdapat pada materi ini. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami perancangan dengan metode dan model yang akan digunakan dalam aplikasi berbasis web interaksi. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat memahami penggunaan aplikasi berbasis web interaksi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisa aplikasi berbasis web interaktif secara detail. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah di sini, yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang suatu aplikasi penjualan buku online yang berbasis web interaksi. Yang kedua, bagaimana cara mengaplikasikan atau cara menggunakan aplikasi berbasis. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisa aplikasi berbasis web interaktif. Materi yang kelima yaitu metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode modified waterfall yang dikembangkan oleh Winston Roslow. Langkah penelitian yang dilakukan adalah yang pertama yaitu studi dan pendalaman pustaka, kedua analisis kebutuhan sistem, ketiga perancangan sistem. Pada tahap studi dan pendalaman pustaka, yaitu peneliti mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan sistem. Untuk yang analisis kebutuhan sistem, dilakukan untuk kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, yang berfokus pada pengelolaan data alumni, data tugas akhir, dan data perusahaan yang bekerjasama dengan lembaga. Untuk yang perancangan sistem, peneliti melakukan perancangan terhadap sistem informasi yang meliputi diagram kontrak, perancangan basis data, dan perancangan laporan. Yang selanjutnya yaitu analisis dan perancangan. Analisis sistem merupakan salah satu tahap dan pengembangan sistem. Setelah sistem analisis, maka tahap selanjutnya adalah tahap perancangan sistem. Pada tahap analisis ini, yang dilakukan adalah menganalisis sistem secara fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan kebutuhan sistem secara fungsi, sedangkan kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung terhadap operasional sistem. Agar pengembangan sistem nantinya mendapat sebuah hasil yang maksimal, maka diperlukan tingkat analisis sistem yang baik. Informasi-informasi dari analisis harus bebas dari kesalahan agar saat proses perancangan sistem nantinya juga sesuai dengan kebutuhan pengguna yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Pada kebutuhan fungsional menggambarkan kebutuhan fungsi sistem informasi penjualan toko buku yang akan dikembangkan. Pada sistem penjualan ini terhadap 4 kesatuan luar, yaitu pelanggan, konsumen, admin, dan pimpinan.
Selain itu, kebutuhan fungsional ini pada dasarnya sistem harus mampu melakukan pendataan buku. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dari sistem ini menggambarkan kebutuhan perangkat yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Kebutuhan non-fungsional dalam perancangan sistem ini dibagi menjadi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih untuk saudara Riko Fajar pertama. Saya lanjut ke komentar kedua, yaitu Muhammad Afan. Saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan materi kedua yang berjudul perancangan sistem. Tahap perancangan dilakukan setelah tahap analisis sistem. Pada tahap ini yang dilakukan adalah merancang diagram konteks, memodelkan data baik secara logikal maupun fisikal. Diagram konteks pada sistem penjualan ini terdapat 4 kesatuan luar, yaitu pelanggan, konsumen, admin, dan pimpinan. Pada kesatuan luar, supplier data yang masuk ke sistem adalah data-data mengenai supplier. Pada kesatuan luar, data yang masuk ke sistem adalah data-data mengenai konsumen. Sedangkan pada kesatuan admin, data yang dapat dimasukkan diantaranya data buku, data pembelian, dan data penjualan. Data buku dan data konsinyasi. Sedangkan pimpinan mendapat laporan-laporan dari sistem diantaranya laporan pembelian, laporan penjualan, dan laporan konsinyasi barang. Seperti gambar diagram konteks di bawah ini. Dan selanjutnya, model data logika. Model data logika yang disebut juga logika data modeling adalah satu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis dan aturan-aturan sebagai masukan pada proses perancangan database. Jantung dari model data logika adalah penghargaan atau pengertian dari data sebagai sumber yang sangat bernilai bagi satu organisasi bisnis. Model data logika adalah satu teknik untuk mengenal dan mendokumentasikan kenyataan tentang keberadaan data bisnis. Kebebasan bagaimana mereka dibaca dan dimasuki, siapa yang memakainya, dan bagaimana keadaan pengkomputerisasinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Alfan. Saya lanjut ke pemateri 3, Resti Ibrahim Adam. Saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama, physical data model. Physical data model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Sebuah physical data model atau dapat disebut desain database adalah representasi dari desain data yang memperhitungkan fasilitas dan kendala sistem database yang diberikan manajemen. Sebuah physical data model lengkap akan mencakup semua artefak database yang diperlukan untuk membuat hubungan antara tabel atau mencapai tujuan kinerja, seperti indeks, definisi, menghubungkan tabel di partisi, atau cluster. Physical data model dapat digunakan untuk menghitung perkiraan penyimpanan dan mungkin termasuk rincian alokasi penyimpanan khusus untuk sistem database tertentu. Selanjutnya, pembelian konsinyasi. Pada sebuah toko buku, tidak semua buku yang dijual adalah buku yang dibeli secara tunai, namun juga ada yang dibeli secara kredit. Salah satu metode penjualan dalam toko buku biasanya juga menggunakan metode konsinyasi. Metode konsinyasi merupakan metode titip jual, artinya supplier menitipkan buku kepada toko buku dan bila buku laku, maka pihak toko buku baru membayarnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Sistem informasi penjualan buku dengan konsinyasi berbasis klien atau server ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Borland Delphi sebagai interface-nya dan MySQL sebagai tempat penyimpanan database-nya. Sedangkan pemodelan data menggunakan software Power Designer. Untuk koneksi database ke server, menggunakan komponen Zeos. Menu yang terdapat pada sistem ini, sistem informasi penjualan buku dengan konsinyasi berbasis klien atau server ini dapat dijalankan pada sistem operasi Windows. Adapun tampilan menu utama terlihat seperti gambar di bawah ini. Baik, saya lanjutkan. Pada menu utama terdapat menu master data, transaksi, saldo awal periode. Pada forum input data buku ini berisi tentang data-data buku dan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu data buku, detail buku, dan detail menu input data buku ini digunakan untuk memasukkan data-data buku yang input data master. Pada menu transaksi digunakan untuk melakukan input data-data transaksi yang meliputi transaksi pembelian dan penjualan, baik pembelian atau penjualan secara tunai, kredit, maupun konsinyasi. Menu tools pada menu utama digunakan untuk membantu pengguna melakukan backup data. Salah satu tampilan master input data buku terlihat seperti gambar di bawah ini. Berikut gambarnya. Selanjutnya, laporan pembelian dan penjualan konsinyasi. Pada laporan ini berisi tentang data-data buku yang dibeli secara konsinyasi. Pada laporan ini juga berisi data-data buku yang laku. Kelebihan dari laporan ini adalah berisi tentang data pembelian secara konsinyasi dan penjualan secara konsinyasi, di mana jumlah pembelian secara konsinyasi dikurangi penjualan secara konsinyasi dan dicek berdasarkan nota. Hal ini sangat memudahkan pengelola toko buku dan supplier buku mana saja yang sudah laku dan pada nota urut berdasarkan nota pertama. Dengan dikembangkan sistem ini, memudahkan pemilik toko mendapatkan data-data yang valid, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah bila data-data yang ada di basis data banyak, proses pembuatan laporan agak lama. Hal ini disebabkan pengecekan data yang relatif banyak. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih untuk saudara Restu Madam. Saya lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sistem informasi penjualan menggunakan sistem konsinyasi ini ditujukan untuk memudahkan pengelola toko buku dalam memonitor buku yang dijual secara konsinyasi. Pada sistem ini juga dilengkapi dengan laporan untuk supplier, di mana isi laporan ini menginformasikan buku-buku yang terjual secara konsinyasi berdasarkan nota. Kelebihan dari laporan ini adalah jumlah penjualan akan diambil dari nota pertama. Bila nota pertama jumlah buku tidak mencakup, akan diambil dari nota beli kedua dan seterusnya. Lalu saran bagi penulis adalah dapat mengembangkan teknologi khususnya dalam bidang multimedia yang pesat berkembang pada era globalisasi saat ini. Saran untuk masyarakat umum, dapat digunakan sebaik mungkin karya tulis ilmiah ini dapat mengoreksi maupun jika ada hal terbaru dan diganti dengan baik. Baik, itu saja hasil kerja kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.